Setelah sebelumnya cerita berfokus pada Rudy dan Fitz yang bersepakat akan meneliti mengenai insiden Vitoa bersama-sama, kali ini cerita beralih dan berfokus kepada Zanoba. Nah, di video kali ini kita akan membahas alur cerita kelanjutan Rudy bersama dengan Zanoba dan juga dengan Fitz mengenai pembuatan patung Roxy. Seperti apakah pembahasannya? Langsung saja kita mulai. Let's check it out. Pada suatu hari, Zanoba akhirnya mengatakan dengan bersujud kepada Rudy bahwa dirinya benar-benar tak bersabar ingin belajar membuat patung atau figur. Karena sudah sebulan lebih Zanoba menunggu, namun Rudy masih belum mengajari Zanoba. Dan kali ini, Rudy akhirnya mulai mengajari Zanoba. 1-2 jam setiap hari Rudy mengajari Zanoba. Selain karena memang Zanoba ingin diajari, Rudy akan memanfaatkan posisi Zanoba yang merupakan anak bangsawan dan juga memiliki banyak sekali uang. Rudy ingin mewarnai figur-figurnya, namun masih memiliki kekurangan bahan dan uang. Selain itu, Rudy juga ingin memproduksi secara massal action figur Roxy untuk dijual. Namun setelah mengajari Zanoba, Rudy mulai mengambil kesimpulan Zanoba tidak bisa menggunakan sihir bumi tanpa mengucapkan mantra untuk membuat figur. Selain memiliki mana yang kecil, Zanoba memang tidak bisa menggunakan sihir tanpa mengucapkan mantra. Zanoba sangat bersedih mengetahui hal ini. Bahkan karena kekuatan fisiknya yang super kuat, Zanoba tidak bisa membuat figur dengan cara manual seperti yang dilakukan oleh Rudy di dunianya sebelumnya. Rudy kemudian mencoba berkonsultasi dengan Fitz yang juga bisa menggunakan sihir tanpa mantra. Akhirnya, Fitz dan Rudy mengambil keputusan untuk membeli budak untuk menggantikan Zanoba membuatkannya patung. Budak yang akan dibeli oleh Zanoba haruslah anak berumur 5 tahunan. Karena mereka akan lebih mudah diajari sihir tanpa mengucapkan mantra. Rudy, Zanoba, dan Fitz kemudian pergi ke pasar budak di distrik perniagaan. Di sana banyak sekali budak-budak yang diperdagangkan. Karena fokus sihir yang harus dipelajari untuk membuat figur adalah sihir bumi, budak yang dicari adalah dari ras dwarf karena mereka lebih unggul dalam sihir bumi. Pihak penjual budak kemudian menunjukkan seseorang yang cocok dengan keinginan Rudy. Dia adalah gadis dwarf atau kurcaci kecil dan kurus berumur 6 tahun. Dia terlihat tak memiliki motif hidup sama sekali. Dan ketika Rudy mencoba berbicara kepadanya dengan bahasa hewan, gadis tersebut tetap diam saja. Rudy kemudian mencoba mencari cara agar gadis tersebut mau berbicara. Rudius menanyakan apakah gadis tersebut ingin mati. Jika memang gadis itu ingin mati, Rudy dengan senang hati akan mengakhiri hidupnya. Itulah yang dikatakan oleh Rudy. Dari kata-kata ini, gadis tersebut kemudian menangis dan mengatakan bahwa dirinya tidak mau mati. Rudy akhirnya memilih gadis tersebut untuk dilatih sihir. Setelah pergi dari pasar budak, Rudy, Zanoba, Fitz, dan gadis kecil tersebut pergi ke tempat makan. Tentu saja untuk si gadis kecil yang sangat kurus. Di sana, Rudy menanyakan siapa nama gadis tersebut. Namun, anak dari ras dwarf tidak diberi nama hingga dia berumur 7 tahun. Jadi, gadis tersebut masih belum memiliki nama. Rudy kemudian meminta Zanoba untuk memberikan dia nama. Karena secara teknis, Zanoba lah yang membeli anak tersebut. Zanoba dengan santainya memberi nama gadis tersebut dengan nama kakaknya yang telah mati dibunuh olehnya, yaitu Julius. Tentu saja Rudy kaget mendengar hal ini, apalagi nama yang diambil oleh Zanoba adalah nama laki-laki. Setelah mengubah sedikit dari nama Julius, Rudy akhirnya menamai gadis tersebut dengan nama Julie. Dalam 1 bulan pertama pembelajaran sihir Julie bisa melakukan sihir bumi tanpa mengucapkan mantra. Benar-benar perkembangan yang sangat pesat. Karena sudah bisa menggunakan sihir bumi, Julie tiba-tiba ditunjukkan oleh Zanoba salah satu karya dari Rudy, yaitu patung figur dari Ruijet sebagai contoh. Dan melihat figur Ruijet, Rudy mengingat mengenai figur Roxy yang juga dititipkan oleh Rudy kepada Zanoba. Dan dengan wajah ketakutan, Zanoba mengambil sebuah kotak yang berisi figur dari Roxy. Dan setelah kotak tersebut dibuka, figur Roxy ternyata telah rusak berantakan. Rudy berteriak dan sangat marah melihat figur Roxy telah rusak. Zanoba kemudian menjelaskan mengenai apa yang sebenarnya terjadi.
Zanoba sepertinya menggunakan figur Roxy sebagai barang taruhan dengan Pursena dan Rinia. Taruhan bertarung dengan barang yang paling berharga dari Zanoba adalah patung figur Roxy. Namun Zanoba kalah bertarung dengan Rinia dan Pursena. Lalu keduanya menginjak-injak patung Roxy karena menurut mereka patung tersebut terlihat menjijikan. Dengan ini Rudy menghadapi Pursena dan Rinia dan menangkap mereka berdua. Walaupun dikatakan bertarung, namun pertarungan ini berakhir hampir sama ketika Rudy bertarung melawan Fitz. Pertarungan benar-benar terjadi dengan cepat. Pursena dan Rinia kemudian ditangkap dan disekap oleh Rudy agar mau menyesali perbuatannya. Namun Pursena dan Rinia tidak menyesali perbuatan mereka karena menurut mereka figur tersebut memang menjijikan. Setelah beberapa hari, Rudy kemudian berkonsultasi kembali dengan Fitz agar Pursena dan Rinia mau menyesali perbuatan mereka. Ketika Fitz datang ke tempat Rudy, Rinia dan Pursena benar-benar terlihat seperti kucing dan anjing yang kelaparan dan tak bisa bergerak dari kurungannya. Fitz kemudian memberikan coretan-coretan jelek di wajah Rinia dan Pursena dan menggertak mereka berdua. Jika keduanya membuat masalah lagi, Fitz akan merapalkan mantra agar coretan tersebut tidak bisa hilang selamanya. Rinia dan Pursena kemudian diizinkan untuk pergi dari tempat Rudy, dan yang tersisa adalah Rudy dan Fitz. Setelah beberapa saat berduaan, Fitz kemudian pulang kembali ke tempat Ariel. Nah, bagaimana menurut kalian? Masalah Zanoba dalam membuat patung akhirnya terselesaikan dengan adanya Julie. Namun, masalah sebenarnya dari Rudy akan segera datang di cerita selanjutnya. Tuliskan pendapat kalian mengenai pembahasan kali ini di kolom komentar. Itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Mushoku Tensei selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini dan klik dislike jika tidak menyukainya.